Attention. कुछ ना कुछ बनने के इरादे से आया और एक ना एक दिन दोस्तों के लिए जान भी देगा, अगला गया तो जान लेगा। और शायद अगले महीने इंडिया की 2 टिकट चाहिए मुझे। Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Kurup. Film Malayalam dengan pendapatan terbesar sampai saat ini. Diambil dari kisah nyata dari perjalanan seorang penipu ulung bernama Kurup. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Nadar Mahotra, Andrasworo X8S, Ken Kaneki 8339, Nadiral Farel S 5105, Nurul Aima JI 8UE. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Kurup yang awalnya dia menjadi tentara yang bertugas pada peperangan India-Pakistan. Namun menjelma menjadi orang kaya raya di negara Iran. Lalu apakah yang membuat dia menjadi seperti ini? Dan cerita Kurup pun dimulai. Berlatar belakang tahun 2005, Inspektur Polisi bernama Krisnadas kini telah resmi pensiun dari Institut Kepolisian. Sebelum pergi meninggalkan ruangannya, ia meninggalkan sebuah buku catatan yang berisi tentang penyelidikan sebuah kasus besar yang sampai sekarang belum bisa terpecahkan. Inspektur baru yang menggantikan posisinya kemudian membuka dan membaca catatan tersebut, dan bersama dengan itu, scene flashback diperlihatkan. 1969, tepatnya di kota Madras, seorang pemuda bernama Gopi Krishna sedang mendaftarkan dirinya di Institut Angkatan Udara India. Gopi merupakan pemuda desa yang memiliki banyak bakat dan keterampilan. Ia juga dikenal dengan orang yang bisa memanfaatkan peluang dengan baik, sehingga karena hal itu, orang tuanya pun mengusulkan agar dirinya mendaftarkan diri sebagai Angkatan Udara India. Dan singkatnya, setelah melalui beberapa tes, ia pun diterima di sana. Walaupun memiliki kelebihan, sebaliknya, Gopi juga memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering terlambat ketika latihan akademik dan sering tertidur ketika sedang belajar. Karena hal itulah, ia sering mendapatkan hukuman dari atasannya. Di sana, Gopi juga memiliki teman bernama Peter, yang sebenarnya ia masuk ke Angkatan Udara karena paksaan dari orang tuanya. Peter sering bermalas-malasan sewaktu latihan, dan karena hal itu, ia juga sering mendapatkan hukuman seperti Gopi. Tahun 1970, setelah menjalani pelatihan di akademi, mereka pun kini resmi ditugaskan. Peter ditempatkan di Divi Informasi Mumbai, sedangkan Gopi hanya ditugaskan sebagai admin perbekalan senjata. Setahun berlalu, tepatnya di tahun 1971, terjadi Perang India-Pakistan, di mana hal tersebut tampaknya membuat personel sangat sibuk dan dituntut bekerja lebih cepat dari biasanya. Hal itu juga dirasakan oleh Gopi. Ia yang bertanggung jawab sebagai admin perbekalan merasa kelelahan atas tugas yang ia terima. Sehingga tak lama kemudian, ia pun jatuh sakit dan harus dirawat selama 1 bulan. Selama di rumah sakit, Gopi selalu mengeluh akan pekerjaannya kepada Peter. Ia merasa jika dirinya memang tidak cocok untuk bekerja di Angkatan Udara. Peter sebagai sahabat yang baik kemudian menyemangatinya dan mengatakan jika Gopi harus lebih bersabar. Peter juga berpesan agar Gopi memberitahukan kondisinya kepada Sarada. Sedikit flashback ke beberapa bulan yang lalu. Walaupun ditugaskan di tempat yang melelahkan, hati Gopi sedikit terobati karena selama di Mumbai, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Sarada. Sarada merupakan perawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Pertemuan pertama mereka ternyata berlanjut ke hubungan yang lebih serius, dan mereka pun berjanji akan melangsungkan pernikahan di waktu yang tidak lama lagi. Kembali ke scene utama. Keesokan harinya, Peter dikejutkan dengan berita buruk tentang Gopi, di mana salah satu temannya mengatakan jika Gopi telah tewas bundir.
Seketika ia pun menangis dan tak mampu membendung air matanya. Ia tak menyangka jika pertemuan mereka kemarin adalah pertemuan yang terakhir. Peter kemudian menemui Sarada dan menyampaikan hal tersebut. Dan tentu saja hal itu juga membuat Sarada sangat bersedih. Bersama tangisannya dan hujan yang turun sangat deras, Sarada kemudian pergi seakan tidak percaya hal itu bisa terjadi. Di tengah keputusasaannya, seorang pria tiba-tiba memberinya sepotong kertas, di mana di dalamnya berisi pesan agar Sarada pergi ke stasiun kereta api. Tanpa pikir panjang, Sarada kemudian pergi ke sana, dan ia pun sangat terkejut karena yang menuliskan pesan itu adalah Gopi yang ternyata masih hidup. Ternyata alasan Gopi melakukan hal itu karena ia ingin keluar dari institusi keangkatan udara. Bahkan untuk menyembunyikan identitasnya, ia telah merubah namanya menjadi Sukumara Korup. Tepatnya di tahun 1974, setelah menikah dengan Sarada, ia kemudian pergi meninggalkan India dan menjalani hidup baru di negara Iran. Di sana, Korup bekerja di sebuah perusahaan minyak, sedangkan Sarada masih dengan profesi lamanya, yaitu menjadi seorang perawat. Mereka hidup bahagia dan dikarunia seorang anak lelaki yang tampan. Kehidupan mereka awalnya baik-baik saja, namun suatu malam, Korup merasa gelisah dan mengatakan jika ia harus kembali ke India karena ada sesuatu hal yang mendesak yang harus ia kerjakan. Tepatnya di tahun 1984, Korup kemudian pergi meninggalkan Iran dan tiba di India. Bersama asistennya yang bernama Sabu, Korup kemudian dijemput oleh kerabatnya yang bernama Pillai dan Ponachan. Di dalam mobil, Korup mengatakan jika kedatangannya ke India karena ia ingin membuat kematian palsu atas dirinya, di mana jika hal itu berhasil, maka ia akan mendapatkan uang asuransi yang jumlahnya sampai puluhan miliar. Dan jika mereka bisa membantunya, Korup akan memberikan uang dengan jumlah yang sangat banyak. Korup menjelaskan jika rencana yang akan mereka lakukan adalah mencari jenazah pria yang wajah dan fisiknya sangat mirip dengan dirinya. Singkatnya, mereka pun kemudian melakukan perburuan jenazah. Semua tempat mereka lalui, mulai mencari jasad yang digunakan Fakultas Kedokteran, membongkar kuburan yang jasadnya sudah membusuk, sampai ketika mereka melintas di sebuah pantai, mereka melihat banyak warga yang berkerumun karena ada jasad yang terdampar, dan ternyata itu adalah jasad ikan paus. Merasa putus asa karena tak juga menemukan apa yang dicari, Pillai sempat melihat seorang waiters yang wajah dan fisiknya sangat mirip dengan Korup. Pillai yang sedang mabuk berat kemudian menyampaikan ide gilanya untuk membunuh si waiters. Namun ide tersebut sepertinya tidak disetujui oleh Korup, karena yang ia inginkan mereka mencari tubuh yang sudah mati, bukanlah membunuh seseorang. Korup yang kesal kemudian memerintahkan Ponachan untuk mengantarkan Pillai pulang. Keesokan paginya, tanpa sebab yang jelas, para warga menemukan sebuah mobil yang terbakar di area persawahan. Di dalam mobil tersebut juga ditemukan seorang pria yang ikut hangus terbakar dan tidak bisa dikenali lagi. Kepolisian yang mengidentifikasi kendaraan korban mengetahui jika kendaraan tersebut terdaftar atas nama Sukumaran Korup. Inspektur Krisnada selaku pemimpin penyelidikan menemukan beberapa barang bukti, di antaranya bungkus rokok yang masih baru dan sepotong kain yang terbakar. Ia pun memerintahkan anggotanya agar membawa barang bukti tersebut untuk penyelidikan lebih lanjut. Esok hari, Krisnada kemudian mendatangi kampung halaman Korup. Keluarga Korup yang sudah mengetahui kematiannya kini telah bersiap menyambut jasad Korup untuk dilakukan kremasi. Namun sebelum hal itu dilakukan, Krisnada pergi menemui Pillai. Ia yang sudah mendapatkan kabar tentang kedekatan Korup dengan Pillai mulai bertanya sesuatu kepadanya, di mana Korup yang dinyatakan tewas dengan cara memprihatinkan mengapa Pillai tidak berada di sana untuk melihatnya. Pillai malah bersantai di rumah, seolah-olah tidak terjadi kejadian apapun. Krisnada menemukan petunjuk dari kamar mandi rumah Pillai yang tercium bau pembakaran, sehingga ia yang curiga kemudian memerintahkan Pillai untuk melipat lengan bajunya. Seketika itu ia pun menemukan luka bakar yang masih baru. Karena hal itu, Pillai kemudian dibawa ke kantor polisi. Setelah melakukan interogasi yang cukup panjang, akhirnya Krisnada berhasil membuat Pillai mengaku jika sebenarnya dialah yang membunuh Korup dan membakarnya bersama mobilnya. Hal itu dilakukan Pillai karena ia memiliki dendam kepada Korup yang sudah ia pendam ketika ia bekerja dengan Korup di negara Iran. Pillai yang pernah bekerja selama 2 tahun dengannya
malah dipulangkan ke India tanpa alasan yang jelas. Selain itu, ia juga tidak diberikan uang sepeser pun oleh korup. Keesokan harinya, entah mengapa Krisnada tidak mempercayai perkataan Pillai. Ia pun memerintahkan anggotanya melacak laporan orang hilang untuk memastikan akan siapa korban yang terbakar dalam insiden tersebut. Singkatnya, mereka pun mendapatkan laporan orang hilang bernama Charlie. Mertua Charlie mengatakan jika menantunya telah hilang selama 3 hari. Terakhir, ia mendapatkan kabar jika menantunya akan pulang dari perantauan karena akan merayakan ulang tahun pernikahannya. Setelah Krisnada menunjukkan barang bukti berupa potongan kain korban yang terbakar, istri Charlie sontak terkejut. Ia pun menangis jadi-jadinya karena mengenali jika barang itu adalah milik suaminya. Kecurigaan Krisnada akhirnya terbukti setelah memaksa Pillai berterus terang, dan bersamaan dengan itu, scene flashback di malam kejadian pun diperlihatkan. Ketika di perjalanan pulang mengantarkan Pillai, ada seorang pria yang tak lain adalah Charlie memberhentikan mobil mereka. Karena tujuan mereka yang searah, Charlie mencoba meminta tumpangan. Pillai yang sadar jika Charlie memiliki wajah dan fisik yang mirip dengan korup, kemudian mempersilahkannya masuk. Di tengah perjalanan, Pillai mulai melakukan rencana jahatnya. Ia dan Sabuk memberikan minuman keras kepada Charlie, dan setelahnya mereka pun menewaskannya. Selanjutnya, jasad Charlie kemudian dibawa kepada korup. Awalnya korup tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Namun karena tak punya pilihan lain, korup kemudian membawa jasad Charlie ke kediaman Pillai. Di sana mereka terlebih dahulu membakar wajah Charlie agar tidak bisa dikenali. Selanjutnya mereka membawa jasadnya ke area persawahan dan membakarnya bersama dengan mobil korup. Di sisi lain, karena kecerobohannya, Pillai terkena sedikit ledakan yang membuat tangannya ikut terbakar. Dan karena panik, ia pun membuang sarung tangannya di lokasi kejadian. Maret 1984, Krisnadas akhirnya berhasil menangkap Sabuk dan juga Ponachan. Namun tidak dengan korup, mereka bertiga kemudian mengakui kejahatan yang mereka lakukan hanya karena motif uang. Namun Krisnada mengatakan jika mereka telah ditipu oleh korup. Karena sebenarnya 10 kali gaji korup di Iran nilainya sama dengan klaim asuransi seperti yang mereka katakan. Dan karena itulah Krisnadas percaya jika ada kejahatan lain yang sedang direncanakan oleh korup. Krisnadas menjelaskan kepada atasannya jika korup meninggalkan Iran tanpa menggunakan paspor, dan itu artinya ia membuat kematian palsu bukan untuk laporannya di India, melainkan di Iran. Namun untuk mengetahui maksud korup yang sebenarnya, mereka harus menangkapnya terlebih dahulu. Dan mengetahui jika korup masih berada di India, kepolisian mulai membuat berita ke seluruh penjuru untuk mencari keberadaannya. Singkatnya, di suatu hari, salah satu staf hotel yang mengenali wajah korup melihat korup menginap di hotelnya. Segera ia pun melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Krisnadas bersama anggotanya kemudian mendatangi hotel itu. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan korup di dalam kamarnya. Pencarian korup kini berlanjut ke tahap yang lebih luas. Krisnadas melakukan pencarian ke semua anggota keluarga korup. Sampai akhirnya ia pun menemukan petunjuk dari kerabat korup di Mumbai yang bernama Ishak. Di sana ia mengetahui jika korup akan melakukan pelarian ke luar negeri dengan menggunakan kapal pesiar. Selanjutnya, mereka memeriksa setiap penumpang yang akan menaiki kapal. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan seseorang pria pemuka agama yang mencurigakan. Krisnadas memerintahkan semua anggotanya untuk mengejarnya. Namun ketika sudah mendapatkannya, pria tersebut bukanlah korup. Di saat kapal pesiar sudah berlayar dan saat Krishna hendak meninggalkan dermaga, ia mendapatkan laporan jika salah satu anggota polisi yang bertugas sebagai supir telah menghilang. Seketika ia pun tersadar jika polisi yang hilang itu adalah korup yang menyamar untuk mengelabui mereka. Dan bersamaan dengan itu, scene flashback kehidupan korup sejak ia berada di Akademi Angkatan Udara pun diperlihatkan. Ternyata selama menjalani pendidikan di akademi, korup merasa tertekan dan tidak bisa melakukan hal apapun yang ia inginkan. Ia memutuskan menyelinap dan kabur dari gedung akademi setiap malam hanya untuk merokok dan mencari udara segar. Di sisi lain, ketika ia hendak membeli minuman keras, para pemuda di sana mengatakan jika itu hanya bisa didapatkan dari seorang pelatih angkatan udara. Pemuda itu juga mengatakan
jika minuman yang dijualnya harganya 3 kali lipat dari harga normal. Korup yang tak pernah melewatkan peluang emas lewat begitu saja dari hadapannya mulai berpikir untuk mendapatkan uang tambahan. Ia kemudian menemui pelatih tersebut dan membeli minuman darinya. Dan hal itu tentu saja tidak ditolak oleh si pelatih, mengingat jika Korup melaporkan tindakannya selama ini ke atasan, maka posisinya juga bisa terancam. Selanjutnya, Korup kemudian menjual minuman tersebut kepada para pemuda dengan harga hanya 2 kali lipat dari harga normal. Pikiran kriminal Korup ternyata tidak sampai di situ saja. Ketika ia menjabat sebagai admin perbekalan senjata, Korup melihat jika itu adalah peluang bisnis yang sangat bagus. Ia pun bertemu dengan Iskak dan bekerja sama dengannya. Sedikit demi sedikit, mereka mulai menyelundupkan senjata dan menjualnya dengan harga tinggi. Tak terasa, karena bisnis terlarang tersebut, Korup mulai mengumpulkan pundi-pundi keuntungan yang membuatnya sangat ketagihan. Di suatu hari, Korup mengatakan kepada Iskak, selama perang India-Pakistan, negara telah membeli senjata yang cukup banyak demi kepentingan perang. Namun pasca perang berlangsung, senjata-senjata itu akan dikembalikan ke dalam gudang. Penyortiran dan perhitungannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Korup, sehingga dengan begitu ia pun memiliki celah untuk mengelapkan senjata lebih banyak lagi. Untuk itu pun, Korup meminta agar Iskak menemukan calon pembeli yang lebih besar. Singkatnya, Iskak pun menemukan calon pembeli dengan partai besar bernama Leo. Akhirnya, setelah sepakat, mereka pun kemudian melakukan transaksi besar-besaran. Awalnya transaksi itu hampir saja diketahui oleh pengawas kapal, namun karena Korup menunjukkan surat perintah pengembalian senjata yang memang sudah ia palsukan, pengawas tersebut pun kemudian membiarkannya. Beberapa hari kemudian, atasannya mulai menanyakan laporan terkait senjata yang tidak diverifikasi oleh Korup. Ia pun memberi Korup waktu selama 1 minggu untuk membuatnya. Hal itu jelaslah membuat Korup menjadi sangat gelisah. Ia takut jika atasannya mengetahui tindakan jahatnya, maka ia akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan sebelum hal itu terjadi, Korup membuat alasan palsu dengan berpura-pura sakit. Dan selanjutnya, ia membuat laporan kematian palsu agar tidak terbebas dari tuntutan Angkatan Udara. Ia juga meminta Iskak menyampaikan pesan kepada Sarada untuk menemuinya di stasiun kereta api. 2 petugas dari institusi Angkatan Udara yang memeriksa akan kabar Korup benar telah meninggal dunia sempat dikejutkan karena melihat Korup ternyata masih hidup. Namun Korup segera menjawab mereka dan meminta mereka untuk bersedia membuatkan sertifikat kematiannya. Selanjutnya, Korup kemudian menikahi Sarada dan setelah itu mereka pun meninggalkan India dan hidup di Iran. Di Iran, kedatangan Korup disambut baik oleh Leo. Ia juga mengenalkannya dengan seorang pangeran bernama Walid. Singkatnya, persahabatan Korup dengan Walid membuatnya mendapatkan pekerjaan yang lebih gila lagi dan lebih menguntungkan, di mana Korup kini dipercayakan untuk menjual minyak mentah secara ilegal ke beberapa negara asing. Namun imbalan yang didapatkan dari hasil penjualan yang dilakukannya tampaknya tidak membuat Korup senang. Mereka yang mendapatkan keuntungan emas batangan 1 koper penuh, Walid hanya memberinya 2 keping saja. Selanjutnya, ketika Korup sudah mendapatkan klien baru untuk bertransaksi selanjutnya, ia mulai berpikir untuk melakukan pembalasan kepada Walid. Ia pun berencana menjalankan aksinya dengan cara memalsukan kematiannya agar hasil penjualannya bisa sepenuhnya menjadi miliknya. Strategi pertama adalah membuat asuransi jiwa. Nantinya, klaim asuransi yang dibayar bisa dia iming-imingi kepada orang yang membantunya. Strategi kedua adalah terbang ke India tanpa menggunakan paspor, sehingga bisa dipastikan jika ia berhasil memalsukan kematiannya, maka Walid dan perusahaan asuransi akan menerima laporan jika ia meninggal di Iran. Namun aksinya gagal karena kecerobohan yang dilakukan Pillai, sehingga ia pun terpaksa harus menjadi buronan nasional. Selama pengejaran kepolisian, Korup selalu melakukan persembunyian dari satu tempat ke tempat yang lain, dan dibantu keluarganya, ia pun berhasil mengelabui polisi tanpa dicurigai. Ketika di hotel, ternyata Korup sudah mengetahui kedatangan Krishna dan anggotanya. Saat itu, ia hendak kabur dari jendela, namun secara bersamaan, ia menemukan celah dari plafon kamar mandi dan ia pun bersembunyi di sana. Korup juga kerap menyamar untuk menghindari kejaran kepolisian.
Terkadang ia menjadi pengemis, pemuka agama, penumpang bis, bahkan supir polisi. Semua itu ia lakukan selangkah lebih maju sehingga kepolisian tidak bisa menemukan keberadaannya. Sampai suatu momen ketika ia merasa bosan karena kepolisian tidak bisa menemukannya, ia dengan iseng malah menelepon kantor polisi dan mengatakan jika ia mencari Krishnadas. Tak terasa, pelarian yang ia lakukan telah membuat Krishnadas sedikit putus asa. Sampai-sampai untuk memancing Kurup keluar dari tempat persembunyiannya, ia menahan Sarada dan melibatkannya dalam kejahatan yang dilakukan Kurup. Akan tetapi Kurup yang mengetahui hal tersebut kemudian membayar seorang polisi untuk menyampaikan pesan kepada Sarada di secari kertas, di mana di dalam pesan itu Kurup berjanji akan melepaskan Sarada secepatnya. Puncaknya, ketika Krishna bertemu dengan Walid dan mengetahui segalanya tentang Kurup, mereka pun membuat rencana tambahan. Jika Kurup berhasil mengelabui mereka lagi dan berhasil menaiki kapal, maka Walid juga akan berada di kapal yang sama. Berharap bisa ditemukan, Kurup malah menyamar dan ia juga mendapatkan identitas baru dengan nama Alexander. Pencarian panjang kepada Kurup sepertinya tidak membuahkan hasil yang baik. Terlebih lagi, Walid yang juga mengincar dirinya malah ditemukan tewas di negara Afrika Selatan. Dan bisa dipastikan kemungkinan jika itu adalah perbuatan Kurup. Tepat di tahun 2005, Kurup dengan nama barunya, Alexander, tampak terlihat berada di kota Helsinki. Seorang fotografer sempat mengambil foto Kurup yang sedang berjalan dengan 2 orang ajudannya. Kurup yang sadar dan mengetahui hal itu, kemudian mendatangi si fotografer dan langsung menewaskannya. Dan bersamaan dengan itu, film pun berakhir. Sukumaran Kurup adalah buronan India dan salah satu penjahat paling dicari di negara bagian Kerala India. Berita tentang dirinya sebenarnya masih simpang siur. Apakah Kurup memang berada di luar negeri atau sudah mati? Di tahun 1990, seorang dokter yang memprediksi kesehatannya mengatakan jika kondisi Kurup sudahlah sangat buruk. Ia bahkan tidak yakin jika Kurup masih bisa bertahan lama atau tidak. Namun di sisi yang berbeda, ada yang mengatakan jika Kurup telah kabur ke luar negeri karena mereka pernah mendapati seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Kurup. Akan tetapi di balik itu semua, kepolisian akhirnya menutup kasus pencarian Kurup setelah 12 tahun melakukan penyelidikan tanpa jawaban.